Baik teman-teman, kembali lagi di dunia teknisi abal-abal. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membedakan antara arus bocor dan konsleting listrik di RCBO teman-teman ya. Ini adalah RCBO. Lalu bagaimana cara membedakan antara trip arus bocor dan trip konsleting arus listrik ataupun short circuit. Sebenarnya ada dua cara teman-teman ya untuk mengetahui apakah RCBO ini mengalami trip arus bocor ataupun konsleting listrik. Baik, tidak usah lama-lama, langsung kita praktekkan teman-teman ya. Yang pertama, apa yang terjadi dengan RCBO ini jika terjadi arus bocor? Oke, yang pertama kita coba akan tripkan arus bocor di netral dengan grounding teman-teman ya. Baik, nggak cukup. 1, 2, 3. Inilah yang terjadi jika terjadi arus bocor di netral teman-teman ya. Apakah tombol ceklekan ini bisa dinaikkan teman-teman? Nah, on off-nya ini tidak bisa dinaikkan teman-teman. Kenapa tidak bisa dinaikkan dan bagaimana cara menaikkan ini? Kita harus menakal tombol ini teman-teman, tombol reset. Jika kita sudah tekan tombol reset ini, maka on off ini bisa berjalan dengan normal. Nah, baru kita nyalakan lagi teman-teman. Nah, seperti itu. Yang kedua, jika terjadi arus bocor di pas dan grounding ya. Coba 1, 2, 3. Nah, ini yang terjadi jika terjadi arus bocor di pas. Yang terjadi seperti apa? Sama teman-teman ya, sama dengan arus bocor yang terjadi di netral dan grounding. Tombol reset ini akan muncul ke permukaan, bahasanya seperti itu. Dan tombol on off-nya dia akan turun, namun dia tidak akan bisa naik kecuali tombol reset ini ditekan. Kita tekan teman-teman ya, 1, 2, 3. Nah, jika ini sudah mendelep ataupun datar seperti ini, baru RCBO ini bisa difungsikan. Nah, ini sudah fungsi kembali teman-teman ya. Lalu bagaimana jika terjadi konslet arus listrik? Apakah sama? Langsung kita coba aja teman-teman ya. Jika terjadi arus konslet di RCBO ini, 1, 2, 3. Nempel teman-teman. Oke, ini yang terjadi. Tombol reset tidak naik ke permukaan ataupun datar seperti biasa. Dan tombol on off-nya bagaimana jika dinyalakan? Dia tidak akan turun teman-teman ya. Normal, intinya tombol on off ini normal seperti MCB pada umumnya. Itulah yang membedakan antara arus bocor dan konsleting listrik. Yang pertama, jika terjadi arus bocor, maka tombol reset ini akan naik ke permukaan. Butuh untuk mereset ulang ataupun menekan tombol reset ini untuk menyalakan on off di RCBO ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jika terjadi konsleting listrik, maka apa yang terjadi? Yang terjadi tombol on off ini tidak mau naik ke permukaan ataupun ya normal seperti ini. Dan untuk on off-nya bisa langsung kita naikkan ataupun kita on-kan teman-teman. Itulah perbedaan bagaimana cara membedakan RCBO ini trip di arus bocor ataupun konslet arus listrik. Lalu bagaimana dengan cara yang kedua? Cara yang kedua untuk membedakan bagaimana RCBO ini mengalami arus bocor ataupun konslet listrik. Jika tombol ini sama saja lah, anggap saja tombol ini tidak fungsi, tombol resetnya tidak fungsi. Kalau di arus bocor, untuk on off-nya ini ringan teman-teman. Jika kita naikkan ini ringan dan tidak langsung jeglek gitu. Jegleknya itu pelan gitu, jeglek gitu.
Namun jika terjadi konsleting arus listrik, tombol ini susah untuk dinaikkan. Jika langsung naik, dia langsung turun seperti ini. Naik langsung turun, dan itu susah. Dan itu durasinya langsung biasanya, dek langsung kembali gitu. Tapi untuk cara yang kedua ini, yang bisa membedakan biasanya teknisi listrik teman-teman ya. Orang yang biasa kecimpung di dunia kelistrikan itu pasti paham mana yang konslet arus listrik ataupun arus bocor tanpa melihat ataupun tanpa melihat riset inilah intinya. Kalau riset ini rusak katakan, itu bisa dibedakan seperti itu. Tombol untuk RCBO ini kalau susah itu biasanya konslet. Kalau ringan, dia dikembalikan ringan, itu biasanya harus bocor. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi, ini adalah pengalaman saya teman-teman ya. Barangkali ada pengalaman teman-teman yang lain untuk membedakan antara arus bocor dan konsleting listrik. Langsung saja saran dan komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Bye.